gimana ceritanya kucing bisa bener-bener ngelindungin jantung kita? Nah, buktinya itu datang dari penelitian yang gila-gilaan gedenya. Bayangin aja, peneliti ngikutin hampir 4.500 orang selama 13 tahun. Ini bukan riset ecek-ecek, ini penelitian jangka panjang yang kredibel banget buat ngeliat hubungan antara hewan peliharaan sama kesehatan jantung. Dan angkanya muncul lagi, 40%. Orang-orang yang pernah punya kucing di masa lalu, bahkan kalau sekarang udah nggak punya, ternyata kemungkinannya 40% lebih kecil buat meninggal karena serangan jantung selama penelitian itu. Ini nunjukin ada efek perlindungan jangka panjang yang kuat banget. Kita kan seringnya mikir kucing itu ya cuma hewan peliharaan yang lucu, yang mandiri. Kerjanya tidur, makan, terus kadang-kadang bolehin kita buat ngelus-ngelus dia. Tapi gimana kalau saya kasih tahu di balik tatapan imut dan bulu lembut itu ada kekuatan ilmiah yang seriusan deh bisa ngubah bahkan nyelamatin hidup kita. Oke, lihat pertanyaan ini. Mungkinkah bola buru ini menyelamatkan hidup Anda? Kedengerannya lebay banget ya kan? Tapi percaya deh, ini bukan pertanyaan main-main. Justru ini inti dari beberapa penelitian yang keren banget yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Jadi yuk kita lihat apa kata datanya. 40%. Coba deh biarin angka itu meresap dulu. Ini tuh angka yang gede banget loh di dunia penelitian kesehatan manapun. Tapi 40% dari apa ya? Nah, ini dia jawabannya. 40% itu adalah penurunan resiko kematian gara-gara penyakit kardiovaskuler. Beneran, punya kucing ternyata bisa nurunin resiko meninggal karena serangan jantung atau stroke. Dan itu drastis banget. Keren kan? Oke, yuk kita bedah satu-satu. Gimana ceritanya? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Efek kucing lebih dari sekedar imut. Nah, sebelum kita ngomongin soal jantung, kita mulai dari akarnya dulu, pikiran kita. Soalnya ternyata banyak banget manfaat kesehatan fisik ini awalnya dari kondisi psikologis kita. Jadi ada satu penelitian di Australia dan hasilnya tuh wah keren banget. Para pemilik kucing ngelaporin kalau mereka ngerasa lebih bahagia, lebih percaya diri, dan gak gampang gugup. Bahkan tidurnya lebih nyenyak dan ngerasa lebih siap buat ngadepin masalah. Dan ini penting ya, ini bukan cuma perasaan doang, ini tuh data beneran. Data kesehatan psikologis yang bisa diukur. Lanjut ke bagian kedua, otak kita dan kucing. Ternyata bisa bikin tenang. Jadi gimana sih persisnya kucing bisa bikin kita ngerasa lebih baik? Nah, buat jawab ini para ilmuwan gak cuma nanya, tapi mereka langsung uji dalam kondisi yang benar-benar bikin stres. Jadi gini ceritanya, para peneliti ngamatin 120 pasangan suami istri di rumah mereka sendiri, buat lihat gimana mereka ngerespon stres. Nah, yang mau dicari tahu, apa kehadiran kucing benar-benar ada bedanya? Dan ini tuh bukan tes stres yang main-main loh. Para pesertanya dimasukin ke ujian stres yang sesungguhnya. Coba bayangin deh, kamu disuruh ngerjain soal matematika yang susah berulang-ulang, terus langsung disuruh masukin tangan ke air es selama 2 menit penuh. Bikin deg-degan banget kan? Terus hasilnya, wah beda jauh. Coba lihat deh perbandingannya. Di sisi kiri, pemilik kucing yang ditemenin coachingnya punya detak jantung sama tekanan darah yang lebih rendah, bahkan sebelum tesnya mulai. Pas ujian stresnya jalan, mereka tetap lebih tenang, lebih sedikit bikin salah, dan yang paling penting, badan mereka pulih jauh lebih cepat. Ini bukti kalau kucing itu bukan cuma pajangan, tapi mereka secara aktif bantu badan kita ngelawan stres. Ini pas banget sama kata-kata jurnalis Jane Pauley. Kamu nggak bisa melihat kucing yang lagi tidur dan merasa tegang. Simple tapi dalam banget artinya. Dan sekarang kita tahu kata-kata itu ada buktinya, ada datanya di balik detak jantung dan tekanan darah kita. Oke, sekarang kita balik lagi ke klaim heboh di awal tadi. Jantung yang lebih sehat, hubungan kardiovaskuler. Iya sih, stres berkurang itu penting. Tapi gimana ceritanya kucing bisa benar-benar ngelindungin jantung kita?
Nah, buktinya itu datang dari penelitian yang gila-gilaan jedenya. Bayangin aja, peneliti ngikutin hampir 4.500 orang selama 13 tahun. Ini bukan riset ecek-ecek, ini penelitian jangka panjang yang kredibel banget buat ngeliat hubungan antara hewan peliharaan sama kesehatan jantung. Dan angkanya muncul lagi, 40%. Orang-orang yang pernah punya kucing di masa lalu, bahkan kalau sekarang udah nggak punya, ternyata kemungkinannya 40% lebih kecil buat meninggal karena serangan jantung selama penelitian itu. Ini nunjukin ada efek perlindungan jangka panjang yang kuat banget. Resep sempurna, rahasianya ada di suara. Terus gimana caranya? Apa karena mereka bikin kita tenang aja? Ternyata ada mekanisme lain yang lebih keren lagi di balik ini semua, yaitu suara dengkuran mereka. Kenapa sih kucing mendengkur? Kita kan mikirnya ya karena mereka lagi senang. Tapi para ilmuwan nemuin kalau mereka juga mendengkur pas lagi luka, stres, atau kesakitan. Ini ngasih petunjuk kalau dengkuran itu punya fungsi yang lebih dalam, semacam mekanisme buat nyembuhin diri sendiri. Secara teknis nih, dengkuran kucing itu getaran frekuensi rendah antara 25 sampai 150 Hz yang dibikin dari gerakan super cepat di tenggorokan sama diafragmanya. Nah, inget-inget ya, rentang angka ini 25 sampai 150 Hz. Ini kuncinya. Dan disinilah keajaibannya dimulai. Rentang frekuensi yang persis sama ini ternyata udah lama dipakai di dunia kedokteran buat terapi penyembuhan di manusia. Artinya apa? Kucing kalian itu pada dasarnya mesin terapi getaran alami yang hidup dan bernafas. Coba lihat deh, apa aja yang bisa dilakuin sama frekuensi ini. Getaran di rentang dengkuran kucing itu secara ilmiah terbukti bisa mendorong pertumbuhan tulang, jadi pereda nyeri alami, ngurangin radang, mempercepat penyembuhan luka, dan tentunya nurunin stres sama tekanan darah. Iya, bener banget. Kucingmu itu kayak alat terapi getar pribadimu sendiri. Dari buayan hingga kognisi, perisai seumur hidup. Dan manfaatnya nggak berhenti di jantung atau tulang aja loh. Buktinya nunjukin kalau kucing bisa ngelindungin kita seumur hidup, mulai dari pas kita masih kecil. 68%. Sebuah penelitian besar nemuin kalau anak-anak yang tumbuh bareng kucing dari bayi, risikonya 68% lebih rendah buat kena asma. Angka ini gede banget dan bener-bener ngebalikin mitos lama yang bilang kalau bulu kucing itu malah bikin alergi. Dan perlindungannya nggak berhenti pas kita kecil doang. Manfaatnya lanjut terus sampai usia senja, di mana kucing ternyata juga ngebantu ngelindungin aset kita yang paling berharga pas kita tua nanti, yaitu pikiran kita. Ada penelitian jangka panjang nih ke orang-orang dewasa di atas 50 tahun dan temuannya menarik banget. Seperti yang bisa kita lihat di sini, punya kucing dan anjing itu ternyata berhubungan sama penurunan fungsi otak yang lebih lambat seiring berjalannya waktu. Tapi efek perlindungan yang sama nggak ditemuin di pemilik burung atau ikan. Ini nunjukin kalau ada sesuatu yang spesial dari interaksi kita sama mamalia berkaki 4 ini. Ujung-ujungnya semua data ilmiah ini mungkin akarnya cuma satu hal yang simple, ikatan emosional. Seperti kata kutipan ini, hewan peliharaan itu bisa menerima kita apa adanya, penuh kasih sayang, konsisten, setia, dan jujur. Sifat-sifat yang bisa memenuhi kebutuhan dasar kita buat ngerasa berharga dan dicintai. Dan perasaan inilah yang jadi fondasi dari semua manfaat keren yang udah kita bahas tadi. Jadi setelah ngeliat semua ini, pertanyaan besarnya adalah rahasia apa lagi yang disembunyiin sama teman-teman kita yang pendiam ini? Mungkin lain kali pas kucingmu lagi ngegulung di dekat kamu sambil mendengkur, coba deh dengerin baik-baik. Yang kamu denger itu bukan cuma suara yang nenangin, tapi kamu lagi ngerasain langsung kekuatan sains yang luar biasa.